Tangislah dirimu dengan sikap pertobatan. Tuhan memberi jawaban-jawaban yang meneguhkan. Yuk kita penuh sukacita dan bersama firman Tuhan ini, sukacita kita semoga dibarengi dengan rendah hati agar hidup kita punya energi ilahi di mana karakter Allah juga boleh menjadi karakter kita. Amin. Amin. Umat Allah dimanapun berada, Paroki Alam Sutra, selamat atas kegembiraan novena-novena yang terjadi. Romo mengamati terus dari hari pertama, kedua, dan terakhir ini, dan laporan-laporan lingkungan menurut saya menggembirakan. Terima kasih untuk berkat novena yang terjadi di lingkungan-lingkungan dalam gerak pesta syukur, pesta nama paroki kita. Atas nama Romo Hadisur, Romo Hari Jantan, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan novena ini, dan semoga novena yang kita adakan menjadi berkat untuk sesama kita dan umat yang kita layani. Makan ketupat, minumnya jus, Anda menjawab, cakep. Tetap semangat melayani Yesus, cakep. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, Saudara, saudara terkasih yang dicintai Tuhan, selamat malam. Malam Romo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Kita syukuri perjumpaan kita malam hari ini dalam novena kita untuk pesta nama Santo Laurentius, pelindung paroki kita. Novena kita tanpa terasa masuk di hari ke-9, hari terakhir perjalanan bersama umat di lingkungan-lingkungan telah kita buka dan dilanjutkan di tengah lingkungan-lingkungan dengan dinamikanya masing-masing. Dan malam hari ini dengan tema keutamaan sukacita, semoga menjadi kekuatan kita untuk meneladani Santo Laurentius yang dalam perjalanan peziarahan rohaninya ia boleh mengalami sukacita, membagi keutamaan hidupnya untuk pelayanan kepada sesama. Mari bersama firman-firman-Nya kita bawa intensi paroki kita khususnya agar umat Allah di Paroki Alam Sutra ini penuh keutamaan sukacita, saling melayani di antara saudara-saudarinya, membangun gereja ini, mewartakan kabar gembiranya, dan semoga gereja kita makin hari makin diberkati. Amin. Amin. Mari satukan hati dalam perayaan syukur Ekaristi ini dengan hening sejenak, mengakui bahwa kita orang berdosa. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, umat Allah baik yang mengikuti secara offline maupun mereka yang mengikuti secara streaming online. Tema kita adalah sukacita. Apa bedanya sukacita dengan rasa senang? Kalau boleh saya bermenung dan meneliti arti dari perjalanan hidup yang dimaksud keutamaan adalah jalan-jalan menuju Tuhan dan menjadi bekal perjalanan kita berwawancara dengan Dia. Dalam buku yang saya baca, Finding in God, menemukan Allah dalam keseharian, di situ dirumuskan orang yang mau mencari dan menemukan surga, bekalnya adalah keutamaan. Maka keutamaan biasanya menjadi sebuah jalan tengah. Bahasa Latin selalu berbicara kepada kita keutamaan ini, virtus stat in medio. Keutamaan-keutamaan
selalu ada di titik tengah dan bukan titik ekstrim. Maka kalau kita bandingkan keutamaan yang dimaksud dan dipahami dengan sukacita, apa lalu bedanya dengan rasa senang? Hidup Anda dan saya tidak lepas dari perasaan-perasaan. Anda pernah bete? Ya Romo. Anda pernah lesu? Ya Romo. Anda pernah bosan? Ya Romo. Apalagi habis misa ini ditraktir bubur pasar 8. Enak? Senang itu. Tapi itu cuma saat itu. Besoknya lapar lagi. Nah, senang dan perasaan itu up and down. Senang dan perasaan itu soal hati, bagian dari unsur rasa. Padahal kalau kita boleh merumuskan apa arti sukacita itu, lebih dalam dari senang. Karena sukacita yang adalah keutamaan itu melebihi perasaan dan sampai kepada kedalaman yang dinamakan hati. Maka seringkali kita merumuskan peace, joy, love. Damai, sukacita, dan keadaan kita penuh cinta. Itu adalah keutamaan-keutamaan yang pokok. Coba sekali-sekali Anda merenung. Bisa nggak ya saya sukacita? Lalu sukacita yang dimaksud gimana Romo kalau bukan hanya rasa senang? Misalnya, meskipun Anda sedang bete, tiba-tiba kedatangan tamu, Anda tetap keep smiling, menerima tamu itu dengan penuh sukacita yang lahir dari sebuah perjumpaan. Kendati letih, lesu, lelah, tapi kita bisa membawa damai, sukacita, dan kegembiraan. Nah, itu yang dinamakan sukacita. Inggrisnya bagus sih sebetulnya, keep smiling. Jawone sumringah. Kita punya sikap gembira. Dan orang yang gembira itu menatap hidup tanpa beban. Meskipun ada beban, persoalan, tapi dengan keutamaan sukacita itu membuat Anda dan saya senantiasa penuh kegembiraan. Orang yang penuh sukacita menghindarkan dari sikap mudah mengeluh. Kalau Anda dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, maka hidup Anda tidak produktif. Tapi kalau hidup itu disyukuri dengan rasa sukacita meskipun berat, maka hidup kita pasti akan menemukan keutamaan yang dimaksud. Laurentius, lihat patungnya baik-baik, samakan dengan saya ya, minimal kepalanya. Bagaimana keutamaan Santo Laurentius yang mewarisi bahwa orang-orang miskin itu adalah harta terbesar dalam gereja. Bayangkan, orang-orang miskin menjadi harta bagi gereja. Itu maksudnya apa? Bagi saya itu dalam banget dan dirumuskan dalam moto yang diemban oleh Santo Laurentius, bagaimana umat Allah dengan umat keadaan aneka warna yang dihadapi itu tetap harus dijaga menjadi warisan berharga. Kalau bahasanya kitab suci hari ini, bayangkan ada 99, ada 199 selamat, 1 ekor sesat. Dicari yang satu itu sampai ketemu. Begitu ketemu akan ada kegembiraan dan sukacita. Ini adalah teori Tuhan. Beda loh dengan teori manusia. Yang kecil, yang maaf ya, kurang beruntung, tidak berpotensi, mudah ditinggalkan. Coba lihat kasus-kasus pembangunan jalan tol misalnya. Pembangunan ini itu yang bernada proyek-proyek besar. Biasanya orang-orang kecil yang jadi korban biasanya. Dan itu cuma satu, korbanin aja. Teori Tuhan tidak demikian. Yang satu itu dicari, ditemukan dan menjadi sebuah warisan berharga. Why? Karena di sana ada martabat manusia, di sana ada
makhluk ciptaan di mana Anda dan saya posisinya sama-sama berharga di matanya. Amin, amin. Maka inilah sebuah sukacita, dan hari ini kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan dengan ibarat seorang anak kecil, maka sebetulnya bukan anak kecilnya yang jadi contoh, tapi sikap hati anak kecil. Tuh ada anak satu kecil ya, ini dua. Kalau yang mesinar gede-gede, pasturnya kecil. Bayangkan anak yang kecil itu biasanya polos, sikapnya hanya ikut sama orang di luar dirinya. Biasanya anak kecil pun mudah taat sama papa mamanya. Apa yang diperintahkan dijalani. Anak kecil itu enggak neko-neko. Meskipun semakin hari semakin tumbuh berkembang, kadang-kadang anak-anak menyebalkan juga ya. Itu kalau udah gede. Tapi anak kecil yang dimaksud di sini adalah bahwa Yesus mengumpamakan sikap rendah hati itu bagaikan seorang anak kecil. Maka kerendahan hati ini menjadi sebuah sikap iman kita. Kalau Anda dan saya beriman kepada Allah, bawalah keutamaan kerendahan hati menjadi sikap yang menggembirakan. Kalau boleh saya baca kesanah buku dalam Cantata Domini, saya menemukan istilah bahwa keutamaan rendah hati itu yang terbesar dalam kerajaan surga. Di belakang saya ada salib besar. Coba Anda lihat itu. Kenapa salibnya besar? Lihat itu, lambang apa? Lambang kerendahan hati. Anda mau masuk surga harus rendah hati. Sombong hati tidak masuk hitungan. Rendah hati berarti saya bergantung kepada Tuhan totally, dan dalam kerendahan hati yang kita miliki, kita selalu pasrah dan mengandalkan Tuhan. Itulah sikap seperti seorang anak kecil. Apa implikasi yang baik untuk hidup Anda dan saya kalau Anda diminta untuk rendah hati seperti anak-anak kecil? Menurut permenungan saya adalah dengan sikap rendah hati di mana Anda dan saya bergantung total kepada Tuhan, baiknya kita berbicara yang bermanfaat. Orang yang rendah hati biasanya berkata-kata tidak bombastis. Orang yang rendah hati berkata-kata penuh kebijaksanaan. Dia tidak boros berkata-kata, apalagi menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita gosip, berita-berita yang gak benar. Itu kalau terjadi saudara, kita malah mencelakakan orang. Baiknya bersikap rendah hati dengan mampu berbicara yang bermanfaat untuk membangun, untuk meneguhkan, untuk menghibur. Bayangkan ya, kalau Romo ada perminyakan, datang kepada orang yang sakit, udah tahu sakitnya parah, mungkin kita akan berkata kata-kata yang bijak. Tetap berdoa ya, Tuhan akan beri kesembuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Maka itu baik. Coba kalau kalimatnya dibalik. Kamu sakit ya? Wah, udah mau mati nih. Siap-siap ya. Kalau begitu kaget, mungkin baru doakan mati sekalian. Kan repot itu kalau begitu. Itulah yang dimaksud kerendahan hati, bicara kata-kata kita yang penuh yang bermanfaat. Yang kedua, menurut saya kerendahan hati dibutuhkan. Orang yang rendah hati pasti penuh pengorbanan. Jadi ketua lingkungan itu penuh pengorbanan ya. Harus ditanya ini itu, menjawab dengan bijaksana. Sore-sore tadi habis dari saya misa sekolah di SMP Lorencia, siang-siang, sore gitu 3:30 selesai. Ada orang ketua lingkungan, Romo bisa bicara sebentar gak Romo? Ada yang sangat penting terkait dengan umat. Oke, silahkan Pak, gimana? Lalu dia menceritakan banyak hal. Waduh, itu gak bisa Pak, amat sulit itu. Tapi baik, jangan dijanjikan macam-macam dulu. Yuk kita tetap hibur umat ini dengan jalan keluar ini dan cari terobosan ini. Coba nanti aku diberi data, akan saya pelajari lagi datanya. Tapi itu sebetulnya sulit. Makanya Romo, saya berbeban memikirkan itu. Jangan berbeban, sukacitalah. Kalau kamu pusing, laporkan ke Romo, biar Romo yang pusing. Karena Romo biasa nanggung banyak perasaan orang. Amin. Amin. Nah,
pengorbanan ini bagian dari kerendahan hati. Dan yang terakhir, mengapa Yesus merumuskan rendah hati bagaikan anak kecil? Karena dengan sifat rendah hati itu berarti Anda dan saya menunjukkan karakter ilahi. Apa itu karakter ilahi? Sebuah sikap, cara pandang hidup Anda dan saya bagaikan sikap Tuhan sendiri. Lihat Tuhan yang rendah hati, lihat Tuhan yang mengasihi, lihat Tuhan yang memberi peneguhan, lihat Tuhan yang memberi penghiburan. Di sana ia meskipun harus berat menanggung beban salib, ternyata dia tetap sukacita. Bahkan wanita-wanita yang menangis berani berkata, "Jangan tangisi aku, tangisi dirimu, karena aku udah suci, kamu belum. Jadi tangislah dirimu dengan sikap pertobatan." Dan Tuhan memberi jawaban-jawaban yang meneguhkan. Yuk kita penuh sukacita, dan bersama firman Tuhan ini sukacita kita semoga dibarengi dengan rendah hati, agar hidup kita punya energi ilahi, di mana karakter Allah juga boleh menjadi karakter kita. Amin, amin. Umat Allah dimanapun berada, Paroki Alam Sutera, selamat atas kegembiraan novena-novena yang terjadi. Romo mengamati terus dari hari pertama, kedua, dan terakhir ini, dan laporan-laporan lingkungan menurut saya menggembirakan. Terima kasih untuk berkat novena yang terjadi di lingkungan-lingkungan dalam gerak pesta syukur, pesta nama paroki kita. Atas nama Romo Hadisur, Romo Hari Jantan, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan novena ini, dan semoga novena yang kita adakan menjadi berkat untuk sesama kita dan umat yang kita layani. Makan ketupat, minumnya jus, Anda menjawab cakep. Tetap semangat melayani Yesus, cakep. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun anak-anak ini hilang. Mari bersama novena kita di hari ke-9 ini, kita satukan dalam kerahimannya. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. 5 kali kita daraskan darah dan air. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau telah memuaskan lapar dan dahaga kami melalui santapan Ekaristi ini. Berikanlah kami hati yang sederhana Bapa, ialah keutamaan rendah hati.
dan selalu bersedia menerima serta mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Sebab hanya oleh karena rahmat pengampunan-Mu pula kami mempunyai harapan akan sukacita surgawi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Juru Selamat dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa novena hari ke-9. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami ingin belajar seperti Laurentius yang tetap bersukacita saat menghadapi siksaan, dibakar dengan penuh iman dan keberanian. Bahkan dalam kesakitan, Laurentius sempat meminta kepada para penyiksa untuk membalikan badannya, agar sisi yang lain juga ikut matang terbakar. Santo Laurentius telah menjadi teladan bagaimana menghadapi situasi apapun, baik suka maupun duka, dengan tetap gembira dan sukacita. Semoga kami pun dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh gembira dan sukacita selalu, terlebih dan terutama di saat-saat sulit dalam kehidupan kami. Amin. Santo Laurentius, doakanlah kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Sebelum berkat, terima kasih untuk para petugas, khususnya untuk para putra altar, putri sakristi, para prodiakon, lektor, pemazmur, kor, dirigen, organis, petugas komsos, petugas balap, dan panitia novena ini. Terima kasih atas kehadiran dan pelayanannya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk saudara-saudari dan juga saudara-saudari yang mengikuti secara streaming, bahwa novena kita telah berakhir di hari ke-9, novena ke-9 ini. Semoga semua doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga dalam pesta nama Santo Laurentius, di mana kita semua berdoa dalam novena-novena, senantiasa Anda dan saya dilindungi, dijaga, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, Ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.